Baik, kepada kelompok 4 dipersilakan untuk memaparkan materi presentasinya. Oke, kita dari kelompok 4 akan uh, mempresentasikan tentang peningkatan profesionalisme di bidang TIK. Oke, next. Kiri. Kiri. Halo. Kedengaran nggak sih, teman-teman? Kedengaran, Mas. Ini yang share screen Mas Giri ya. Kenapa, Mas? Mas Kiri, Mas Kiri. Untuk presentnya boleh saya ganti nggak? Kayaknya ada masalah jaringan. Kayaknya ini sih salah milih slide-nya. Mungkin tadi yang PPT, seharusnya slide share. Oke. Boleh dibantu mungkin teman-teman yang lain? Oke, Mas Adit ya. Oke, gitu. Apakah bisa full screen gitu nggak, Mas? Full slide gitu? Iya, sebentar. Nah, mantap. Oke. Nah, apakah udah terdengar? Iya, sudah. Oke. Oke, langsung saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Chandrawala. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 5 mengenai peningkatan profesionalisme bidang TIK. Untuk anggota kelompok kami ada satu Fauzi Ali Farhi, kemudian saya sendiri, kemudian ada Muhammad Giri Wiwaha Ngulandoro, dan satunya Ahmad Mustafa Sabirin. Kemudian tinjauan instruksional untuk PPT ini adalah mahasiswa mampu memahami pentingnya peningkatan profesionalisme dan kesiapan SDM TIK sejak dini sebagai tenaga profesional TIK yang bersertifikasi dalam berbagai jenis sertifikasi bidang TIK. Nah, untuk pokok bahasan, kita ini akan membahas tentang mengenai latar belakang, kemudian ada peningkatan profesionalisme, kesiapan SDM TIK, kemudian profesional TIK bersertifikat, sertifikasi bidang TIK, dan tantangan sertifikasi. Nah, perkembangan TIK yang begitu pesat era IoT dan cloud computing. Ini alasan kami perlunya menjelaskan bahwa perkembangan TIK yang begitu pesat, hubungan IoT dengan cloud computing sangat berpengaruh untuk sertifikasi atau SDM yang diperlukan dalam mengelola cloud computing. Nah, kemudian di sini ada bagaimana SDM TIK meningkat, profesionalitas apakah sampai level tua perlu ditingkatkan atau diupdate atau hanya sebatas kayak cuma satu kali sertifikasi doang. Nah, kemudian ada latar belakang. Nah, apa aja hal-hal yang mendasari peningkatan profesionalitas SDM TIK? Yang pertama, bidang TIK dapat diimplementasikan hampir di semua bidang dan ilmu. Nah, ini seperti contohnya ialah dalam ilmu kedokteran, juga kesehatan, tentunya sangat berbeda pengaplikasiannya dalam ilmu pertanian, dan tantangannya juga berbeda. Kemudian di sini ada peningkatan profesional SDM TIK diminta selalu update.
dalam waktu yang relatif cukup pendek. Maksudnya di sini ialah eh, SDM TIK itu ilmu antara tahun satu dengan tahun berikutnya itu berbeda karena perkembangan TIK yang semakin update mengakibatkan ilmu yang dipelajari juga semakin kompleks dengan relatif yang waktu yang cukup pendek. Nah, ini berhubungan dengan perangkat lunak dan komputer yang relatif 2 tahun berganti atau discontinue. Sebagai contohnya, dalam 2015, eh, perkembangan teknologi 4G itu masih sangat terbatas. Sementara di tahun 2020 sendiri, perkembangan teknologi 4G sangat meningkat pesat, apalagi saat era pandemi COVID seperti ini yang mengharuskan eh, kita sebagai manusia harus berhubungan dengan jarak jauh. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya peningkatan profesionalisme. Di sini setelah ini saya akan menjelaskan cara meningkatkan profesionalisme karena dalam menjalankan profesinya karena untuk menjalankan profesinya seseorang yang bekerja dalam bidang IT harus memiliki beberapa persyaratan profesionalisme. Next. Nah, yang pertama, cara meningkatkan profesionalisme ini harus memiliki dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan. Next. Yang kedua, harus menguasai profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori atau konsep-konsep belaka. Nah, ini karena dalam profesi bidang IT ini kita dituntut untuk bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari gitu. Jadi bukan hanya belajar aja, tapi bisa juga diterapkan. Nah, selanjutnya mengembangkan kemampuan profesional secara berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena profesi di bidang teknologi informasi merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga para pemain di dalamnya harus proaktif dan tidak boleh pasif dalam menyikapi perkembangan tersebut. Nah, seperti yang tadi Adit jelaskan, teknologi itu selalu berkembang pesat seperti teknologi 4G tadi. Nah, ini juga menyebabkan profesi dalam bidang IT juga harus bisa mengikuti gitu. Jadi harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Next. Nah, untuk bisa agar SDM TIK-nya bisa menjadi lebih profesional, ini juga ada beberapa upaya atau beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang unggul di bidang TI dan akan saya jelaskan setelah ini. Next. Yang pertama yaitu mengikuti program SMK Teknologi Informasi. Nah, SMK itu adalah seperti SMA, cuman lebih ke kejuruan gitu ya. Jadi sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang siap dipakai dalam kegiatan operasional. Adanya SMK-TI diharapkan bahwa lulusan SMK mendapat bekerja secara profesional di bagian-bagian seperti operator, technical support, helpdesk, atau web designer. Next. Nah, selanjutnya adalah program Diploma Teknologi Informasi. Ini berbeda seperti kuliah sarjana. Ini program diploma ini lebih menjurus ke prakteknya. Jadi bisa langsung ke kerja gitu. Hampir sama dengan SMK, program diploma ini juga diharapkan menjadi tenaga kerja yang siap digunakan dan terampil di bidangnya. Banyak perusahaan menginginkan tenaga kerja yang siap pakai, tapi lebih berpengalaman seperti yang diharapkan pada level ini. Selanjutnya.
Next. Program Pendidikan Sarjana Teknologi Informasi. Ini adalah program yang menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil, tapi dilengkapi dengan kemampuan analisis dan perancangan sistem yang kuat. Program sarjana tidak hanya menghasilkan seseorang dengan kualitas programmer, tapi diharapkan juga mampu menghasilkan insan-insan software engineer yang baru. Ini berbeda dengan program diploma yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ini program diploma itu lebih ke praktek, ini lebih ke teori begitu. Jadi bisa melanjutkan ke dari S1 lebih bisa melanjutkan ke S2 begitu. Next. Nah, selanjutnya adalah pendidikan non formal gitu. Jadi untuk belajar teknologi tidak harus mengikuti pendidikan formal. Jadi bisa mengikuti pendidikan yang non formal. Nah, perlu juga dilakukan kegiatan-kegiatan pendidikan non formal seperti misalnya kursus-kursus di bidang TI sampai pada sertifikasi. Tapi pendidikan dalam bentuk training umumnya cukup mahal. Oleh karena itu juga perlu dikembangkan paket-paket pelatihan yang terjangkau. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan dalam rangka membantu proses pendidikan tersebut baik dari sisi pengurangan biaya pendidikan maupun penambahan fasilitas yang lebih memadai. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan untuk subbab yang keempat, yaitu profesional TI yang bersertifikat. Oke, next. Mengapa perlu sertifikasi pada bidang TIK? Ya, nomor 1, itu diperlukan expertise atau kepakaran untuk menuju ke level ahli IT seperti yang Anda harapkan. Yang nomor 2 yaitu karena produk TIK itu bersifat jasa, ya, atau tidak nyata, khususnya untuk fisik ya. Jika tanpa sertifikat itu, maka orang-orang akan sulit percaya tentang keahlian Anda. Jadi, kita perlu menampilkan sertifikasi agar terdapat pembuktian bahwa kita itu sudah pernah ahli atau di bidang itu. Terus yang ketiga yaitu yang tentu agar mampu bersaing. Contohnya saat kita melamar pekerjaan, tentu yang mempunyai sertifikasi yang banyak di bidang-bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka orang itu yang akan diterima lamarannya. Karena profesional IT itu juga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikasi yang terdokumentasi. Baik, selanjutnya subbab nomor 5 akan diterangkan oleh kawan saya. Oke, untuk selanjutnya sertifikasi di bidang TIK ada 2 macam, yaitu sertifikasi yang berorientasi produk dan yang berorientasi profesi. Next. Untuk contoh sertifikasi yang berorientasi produk adalah satu sertifikasi yang diterbitkan oleh Microsoft, yang kedua yang diterbitkan oleh Oracle, yang ketiga adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh Cisco, yang keempat adalah yang diterbitkan oleh Novell. Next. Untuk contoh sertifikasi yang berorientasi produk ada 2, yaitu satu yang diterbitkan oleh ICCP dan yang kedua yang diterbitkan oleh CompTIA. Next. Selanjutnya, tantangan yang sering ditemui saat ingin mendapatkan sertifikasi ada 2 hal. Next. Yang pertama adalah sertifikasi cenderung harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk sertifikasi yang diakui secara internasional. Yang kedua, sertifikasi biasanya memerlukan penguasaan materi yang kurang mendukung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.